Rangga Azov menurut kakak? Jawab deh. Rangga Azov, si Rangga apa ya? Orangnya perhatian meski. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Daftar pertanyaan. Enjoy. Nih, gede. Assalamualaikum. 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 Adik. Ada banget. Kembali lagi sama Jarir di sini. Sekarang kita Q&A ya. Mana wifi? Kemarin aku udah kumpulin beberapa pertanyaan dari Instagram. Aku Ada makan popcorn. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Aku buka dulu. Mana ya? Pertama ada dari Putri Fabian Azov. Mbak Puput, jaga kesehatan ya Bumil. Hah? Oke, siap. Semoga di sana juga sehat-sehat. Waduh, Karena- enak. Karena di sana katanya ada temennya Zafran yang sudah kena atau suspek corona. Mudah-mudahan nggak kena di keluarga kita dan nggak kena di sekeliling kita. Mudah-mudahan Amin. semuanya sehat, nggak akan terjadi apa-apa. Aku mau brown. Laya brown. White. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak Puput. Insya Allah Aku yang cepatnya. strawberry. Terus pertanyaan berikutnya ada dari Intan Kurotul. Ini ada 2 pertanyaan ya dari Intan Kurotul. Mbak Osa, Alesya Jakarta bisa ke Depok nggak? Bisa. Terus ada pijet Bumil juga nggak? Ada. Bisa. Alesya yang Jakarta bisa ke Depok juga, bisa ke Tangerang, bisa sampai Cikarang, Bekasi, Bogor. juga insya Allah bisa. Jadi buat yang belum tahu Alesya itu apa? Alesya itu adalah usahaku, salah satu usaha aku dengan temanku dan dengan suamiku. Dia adalah home spa muslimah. Jadi tenaga terapis kita yang datang ke rumah customer gitu, dan kita ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya memang ada outletnya, jadi bisa di tempat spa atau bisa home service, tapi khusus yang di Jakarta kita hanya melayani home service aja, jadi terapis yang datang ke rumah. Jadi bisa massage, bisa body spa di rumah, bisa pijat bayi, pijat anak, ada pijat hamil juga, ada pijat laktasi, pijat pasca melahirkan, body massage, ada semua. Ada totok wajah juga, ada refleksi juga. Jadi kalau mau pijat di rumah sama Alesya aja ya. Oh my god. Tuh. Terus ada pertanyaan lagi dari Umi Hasya. Anak ke-1 dan kedua namanya siapa? Anak ke-1 siapa namanya? Jaring. Jarir. Anak kedua, adik siapa namanya? Di Jalia. Jalia. Jadi anak ke-1 nama panjangnya Jarir Nahel Ahmad Azov. Kalau yang kedua nama panjangnya adalah Jalia Mika Ahmad Azov gitu. Terus yang berikutnya dari Deva 126128. Assalamualaikum, udah berapa bulan hamil anak ketiganya kak? Waalaikumsalam. Hamilnya insya Allah sekarang 4 bulan ya, kurang lebih mungkin 16 atau 17 minggu. Doain sehat-sehat ya, semoga lancar sampai lahiran. Terus ada lagi dari Armitasari 18. Kebiasaan adik-adik di rumah. Adik-adik ini ya, Makan. Jarir, Jalia. Adik-adik kecil maksudnya. Kalau Jarir Jalia ini kebiasaannya apa? Paling main. Main apa? Apa nak? Kebiasaannya kakak? Main boboiboy. Kakak sukanya main apa? Boboiboy. Oh, sukanya nonton Boboiboy. Paling main sama bapaknya. Karena bapaknya juga kerja di rumah. Jadi alhamdulillah masih
masih ada banyak waktu antara anak-anak dengan bapaknya, jadi bisa main-main gulat-gulat dan lain-lain. Cuman nggak ada kebiasaan khusus sih, ya layaknya anak-anak biasa bongkar-bongkar mainan dan memberantakin rumah. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak bagi tipsnya dong, aku punya 2 anak 3 tahun dan 1 tahun. Kadang suka jenuh, stres, apalagi LDR sama suami. Coba kamu yang jawab. Apa ya? Belum pernah merasain LDR sih. Ya, jadi mungkin kalau sudah terlanjur LDR ya mungkin dikomunikasikan gimana solusi yang terbaik. Mungkin suami pulangnya lebih cepat, misal tadinya 3 bulan sekali ya, kalau bisa diusahakan lebih cepat, misal sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Mungkin kan kita nggak terlalu merasa kesepian ya sebagai istri. Kalau aku memang karena suamiku pekerjanya di rumah, jadi lumayan terbantu dalam mengurusi anak-anak. Jadi kita gantian ya tektokannya ngurusin anak-anak gitu. Terus mungkin salah satu solusi yang bisa dipakai adalah coba cari ART. Itu sebenarnya sangat membantu. Jadi ART itu paling tidak dia tuh membantu membereskan urusan rumah seperti sapu, pel, cuci baju, setrika dan lain-lain dan segala macamnya. Ya ART pun cari yang cocok juga memang susah, tapi ya apa salahnya kita mencoba. Itu salah satu hal yang cukup membantu karena aku pun baru pakai ART baru 3 bulan. Jadi sebelumnya aku hanya pakai ART yang pulang pergi. Jadi dia hanya datang cuma buat sapu pel sama setrika, habis gitu siang dia pulang. Tapi ternyata lebih enak yang nginep. Kalau dari aku ya lebih enak yang nginep karena dari pagi sampai malam, besok paginya lagi rumah kita bersih terus. Jadi kita bisa fokus untuk main sama anak-anak gitu sih paling. Haju. Terus solusinya kalau memang belum ada ART, kalau rumah berantakan biarin aja. Nggak usah beres-beres dulu. Pokoknya fokus aja main sama anak-anak. Yang penting anak-anak bisa makan, kenyang, tidur cukup, sekolah dan pulang sekolah. Gimana ya? Pokoknya fokus sama anak-anak. Mau rumah berantakan, mau apa, mau kotor, biarin aja dulu. Nanti kalau anak-anak semua sudah tidur, malam baru kita beres-beres. Dulu yang aku lakukan begitu waktu aku belum punya ART gitu. Jadi ya sabar-sabar, semua harus disesuaikan dengan kemampuan dan budget dan keadaan gitu. Yang penting selalu bersyukur aja ya. Dari Vera Yunita 28, ada 2 pertanyaan juga. Gimana rasanya hamil anak ketiga ini, Kak? Panci kepala. Hamil ketiga ini rasanya sebenarnya kaget karena sebenarnya ini nggak direncanakan. Rencananya kalaupun emang ada anak ketiga, maunya setelah anak kedua si Jalia umur 5 tahun. Tapi ternyata sudah dikasih rezeki sama Allah dulu lebih cepat. Ya alhamdulillah disyukuri walaupun awalnya bingung. Tapi ya dihadapin aja. Dan memang kita diberi amanah untuk bisa hamil itu kan rezeki ya. Jadi jangan dianggap bingung. Jadi aku anggap santai aja. Awal-awal juga walaupun bingung, lama-lama juga ya sudahlah gitu. Kalau Allah kasih kita anak 3, berarti kan Allah menilai kita mampu punya anak 3 gitu aja. Gimana Bang Rangga Azov menurut Kakak? Jawab deh. Rangga Azov, si Rangga. Apa ya? Orangnya perhatian meskipun nggak banyak ngomong, terus suka traktir, sayang sama keluarga, terus fansnya dari zaman SD udah banyak. Jadi apa memang sudah ada bibit-bibit inilah kepopuleran ya. Alhamdulillah dikasih jalan rezeki sampai saat ini sudah bisa jadi bintang film lah, dan banyak
pendukung dan fansnya yang luar biasa Kayak gitu. Ya gitu aja sih, tapi orangnya sendiri sebenarnya nggak begitu banyak ngomong, tapi tetap perhatian sih. Terus pertanyaan berikutnya dari Sasongkonisa. Hubungan kakak sama Kak Rangga Azov apa, Kak? Jadi kalau aku adalah kakak ipar karena suamiku adalah kakak kandung dari Rangga Azov begitu. Kalau anak-anakku ya udah pasti keponakannya ya gitu. Jadi suamiku nih anak kedua, kalau Rangga Azov anak ketiga gitu. Lalu dari Tini Enta, bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga besar? Bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga besar? Ya sayangi dulu keluarga kecil, baru keluarga besar. Terus menjaga harmonis ya sama seperti keluarga kecil juga, komunikasi, terus kasih perhatian. Terus kalau sama keluarga besar memang kan ada 2 keluarga ini, jadi ya sesekali kita kirim kirim makanan atau cuma sekedar video call ya masing-masing ya, baik ke keluarga saya ataupun ke keluarga istri. Yang penting kalau dari aku, yang penting kayaknya memang kita harus menyadari bahwa setiap manusia tuh nggak ada yang sempurna ya. Maksudnya kalaupun ada masalah, kita pasti nggak akan selamanya bukan kita yang salah, nggak selamanya juga orang lain yang salah, tapi harus saling introspeksi satu sama lain karena memang manusia nggak ada yang sempurna. Masalah tuh pasti ada dalam kehidupan, nggak mungkin nggak ada. Terus dari pembalap Delila Octavia, Mbak, gimana caranya buat ngeyakinin hati ketika ada lelaki yang ingin mengajak kita untuk nikah? Ini kalau aku pribadi berdasarkan pengalamanku, karena dulu aku sudah niat untuk menikah. Niat bukan berarti siap juga sebenarnya. Jadi memang sudah ada niat mau menikah. Terus akhirnya dari sejak aku ada niat, aku sudah berdoa gitu. Maksudnya aku berdoa minta sama Allah kalau minta untuk diberikan seseorang pasangan yang terbaik dan bisa menikah di hari yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, dalam situasi yang terbaik. Pokoknya segalanya berlangsung dengan yang baik-baik gitu. Nah, setelah itu ya sudah, setelah kita berdoa ya percayakanlah semua sama Allah gitu. Kalau kita berpikir secara otak manusia pasti capek ya. Maksudnya pasti kita akan baper, terus mikirin aku nggak cinta nih sama dia, terus aku kurang suka bla bla bla. Kalau aku dulu tidak terlalu memikirkan itu, jadi semua aku kembalikan ke niat awal. Oke, niat awalku menikah untuk ibadah, minta sama Allah semuanya yang baik-baik, diberikan momongan yang terbaik, diberikan pasangan yang terbaik. Terus pertanyaan terakhir ya, dari hilma.aa.m. Assalamualaikum Kak, kasih tips buat istiqomah dalam amalan harian Kak. Jazakillahu khair. Ayo kamu yang jawab. Ayo. Apa ya? Pertanyaannya sulit. Jadi kalau kita sejujurnya banget itu masih sangat jauh sekali dari kata istiqomah, dan istiqomah tuh berat ya buat aku pribadi karena gimana ya, untuk bisa sampai ke level istiqomah itu sangat banyak sekali pelajaran yang harus kita pelajari gitu. Dan sampai sekarang aku sama suamiku juga masih belajar, masih sangat belajar. Segala amalan harian pun
kita masih saling mengingatkan. Apapun itu, kayak misalnya contohnya seperti sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan berat ya, bangun malam itu males. Ya kalau kita udah ngantuk bangunin malam itu kan males gitu loh, berat gitu. Tapi aku sama suamiku ya saling support gitu. Kalau misalnya suamiku yang ngantuk ya aku yang bangunin, kalau aku yang ngantuk ya suamiku yang bangunin, kayak gitu. Saling ingetin satu sama lain. Terus zikir pagi petang misalnya saling ingetin, udah zikir pagi petang belum gitu. Kalau belum ya saling ingetin satu sama lain. Masih seperti itu, masih dalam batas seperti itu. Kita juga belum yang masih istiqomah, masih sangat jauh sekali. Masih sangat jauh. Jadi aku belum bisa ngomong banyak. Jadi memang sampai dengan level istiqomah itu, jadi tiba-tiba loh tadi kok nggak sholat duha ya, udah azan duhur misalnya, kan sayang gitu kalau kita melewati itu sebenarnya. Tapi ya itulah, masih saling sama-sama mengingatkan satu sama lain. Ya begitulah jawaban yang bisa aku jawab dari beberapa pertanyaan untuk hari ini. Semoga berkah ya buat semuanya, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita bikin Q&A lagi di kesempatan berikutnya. Kalau ada ide konten, atau boleh saran kasih komen. kita mau bikin konten apa enaknya, boleh saran di komen ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi gitu. Sampai jumpa lagi. Dadah.